Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang sistem respirasi, yaitu pendekatan fisika dengan biologi. Dengan saya sendiri, Selvi Agustin. Saya Rini Bidara Dipa. Saya Kesha Alfadari. Saya Febriana. Saya Rusdi Rahmatullah. Selamat Natal. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah proses biologis yang memungkinkan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan hidup. Proses ini penting untuk mendukung metabolisme seluler. Respirasi melibatkan konsep fisika seperti tekanan, volume, difusi, dan tegangan permukaan yang memengaruhi efisiensi pertukaran gas. Prinsip fisika yang terlibat: 1. Hukum Pauli, tekanan udara berbanding terbalik dengan volume paru-paru, inhalasi dan eksalasi. 2. Hukum Dalton dan hukum Laplace. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Yang pertama ada inhalasi atau inspirasi, di mana inhalasi ini yang pertama ada diafragma berkontraksi dan turun. Yang kedua, otot interkostal mengangkat tulang rusuk. Dan yang ketiga, volume dada meningkat, tekanan menurun, dan udara masuk. Selanjutnya yang kedua ada ekhalasi atau ekspirasi. Ekhalasi ini yang pertama ada diafragma relaksasi dan naik. Dan yang kedua, volume dada menurun, tekanan meningkat, dan udara keluar. Pendekatannya di dalam fisika menggunakan tekanan negatif di dalam paru-paru untuk menarik udara. Selanjutnya ada difusi oksigen dan karbon dioksida. Adapun proses difusi, yang pertama, oksigen berdifusi dari alveolus atau tekanan persial tinggi ke kapiler darah atau tekanan persial rendah. Dan yang kedua, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah ke apoleus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran surfaktan dalam respirasi. Surfaktan adalah senyawa yang dihasilkan oleh sel alveolus untuk menurunkan tekanan permukaan. Fungsinya yaitu yang pertama, mencegah kolapsnya alveolus, yang kedua, memudahkan pengembangan alveolus saat induksi, yang ketiga, tanpa surfaktan alveolus kecil cenderung kolaps, artinya sindrom gangguan pernapasan pada bayi prematur. Nah, selanjutnya aplikasi pendekatan fisika dalam biologi. Yang pertama, teknologi medis. Di teknologi medis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ventilator. Ventilator yaitu menggunakan tekanan positif untuk mendukung pernapasan pasien. Yang kedua, continuous positive airway pressure, yaitu digunakan untuk apnea hidup dan gangguan lainnya. Nah, contoh penelitian terkini ada efek polusi udara yang pengaruhnya terhadap resistensi saluran pernapasan. Terus juga ada pengembangan surfaktan buatan membantu bayi prematur dengan sindrom gangguan pernapasan. Jadi kesimpulannya adalah respirasi melibatkan harmoni antara fisika dan biologi. Prinsip dari fisika seperti tekanan, difusi, dan tegangan permukaan sangat penting untuk memahami fungsi sistem respirasi.